Nah, sekarang kita lihat di sini, ya. Bu Sofi sudah menuliskan di papan tulis, ya. Oh iya, kalian semuanya alhamdulillah baik-baik saja ya. Alhamdulillah Sehat, baik. Bu. Ya, tapi belakangan, beberapa minggu belakangan selalu mendapat kabar, sering mendapat kabar berita duka cita ya. Iya, entah itu tetangga, saudara, atau orang yang jauh, ya kan? Tapi itu karena ya ini sedang COVID ya. Artinya apa? Artinya kita itu bersyukurlah bisa berada di sini, bisa belajar ya, bisa diberi kesehatan sama Allah itu. Makanya cara bersyukurnya adalah dengan belajar menuntut ilmu ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai males untuk belajar ya. Walaupun kondisinya harus seperti ini, belajarnya dari rumah. Nah, seperti yang Bu Sofi tuliskan di papan tulis itu, kita akan belajar ini, hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan ya. Nah, akar bilangan itu, akar ya, akar pangkat dari N, A pangkat M, nah itu dituliskan sebagai A pangkat M per N. Ya, ada di mana itu? Ada di buku paket halaman 23 ya. Halaman 23. Sudah dibuka bukunya, buku paket halaman 23? Nah, kemudian soal-soal yang akan dibahas di Google Meet ini adalah soal yang ada di Google Form. Jadi nanti kamu tinggal jawab aja sesuai jawaban yang kita peroleh ya. Oke. Berarti nanti enak nih ya. Kita mulai ya dari halaman 23 nomor 4A. Pertanyaannya adalah nyatakan dalam bentuk pangkat ya. Nyatakan dalam bentuk apa? Bilangan berpangkat. Kita lihat di situ ada berapa? Nah, seperti ini. Bagaimana cara menyatakan ini? Oke, perhatikan ya anak-anakku. Dimulai dari sini dulu, ya. 4 pangkat 5. Nah, kemudian di sini adakah angkanya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada angkanya ini bukan berarti 0, melainkan 2. Akar pangkat 2. Oke? Berarti di sini per 2. Sampai sini paham nggak? Kalau akar yang akar pangkat tidak ada angkanya itu di sini adalah artinya akar pangkat 2. Ya bukan 0 ya. Nah, setelah itu ya, kita ubah menjadi pangkat negatif. Jadi seperti ini. Kok bisa, Bu? Ya, coba diingat-ingat. Pada pertemuan sebelumnya, kan Bu Sofi pernah nge-share ya materi. Kalau pangkat negatif itu gimana? Pangkat negatif M, artinya apa? Seper A pangkat M, ya. Artinya pangkat negatif ini. Nah, itu ya. 1 per A pangkat M. Nah, yang ini Bu Sofi ubah menjadi pangkat negatif. Ini deh jawabannya. Nanti sudah ada di Google Form. Pilihannya itu jawabannya ya. 4 pangkat min 5 per 2. Sampai sini paham? Nah, Paham, sekarang, Bu. ya, ini yang A ya. Sekarang yang D. Coba perhatikan yang D. Nah, kalau seperti ini gimana? Sama, 5-nya tetap, angka 5 tetap ya. Kemudian yang menjadi akar, berubah seperti ini. 3 per 4 ya. Bukan 4 per 3, jangan terbalik ya. B pangkat 3 per 4. Setelah itu, kita ubah ke pangkat negatif ya. Berarti 5-nya tetap. Kemudian B pangkat min 3 per 4. Sudah selesai. Jawabannya begitu aja. Paham nggak? Halo? Hai?
Paham, Bu. Itu dulu halaman 23 ditulis dulu 1 menit ya, ditulis 1 menit. Ya, itu jawaban ada di Google Form. Kalau kamu belum mengerjakannya loh. Kalau kamu belum mengerjakannya, itu sebenarnya soal yang ada di Google Form. Ya. Saya mau lihat wajah-wajahnya mana ya? Kok wajahnya nggak begitu kelihatan ya? Ditulis dulu apa yang saya jelaskan di depan itu. Kalian kalau ditanya boleh menjawab ya. Nggak harus diam aja dan juga tidak harus mematikan audionya ya. Jadi nggak apa-apa kalau mau bicara. Maaf, Bu, tidak kelihatan tulisannya. Apanya yang nggak kelihatan? Sebelah mana? Di papan tulis. Semuanya? Semuanya? Iya. Ini suaranya siapa? Sabila, Bu. Sabila. Oh ya, Nur Sabila ya. Kalau yang Iya. teman-teman lain kelihatan nggak, Nak? Tulisannya, Nak? Kelihatan. Kelihatan. Sorry. Terbaca nggak? Terbaca? Terbaca? Ini dimajukan lagi. Ini gimana? Udah Bu Sofi majukan nih? Masih tidak terbaca juga? Sudah terlihat? Malah udah, Bu. Sudah ya? Baca, Bu. Udah. Sudah terbaca ya? Tapi malah ngeblur. Ya. Biasanya kalau ngeblur masih loading, ya. Di layar penuh, maksudnya apa di layar penuh? Oh, toh, full screen toh. Ya. Caranya full screen gimana ya? Caranya full screen gimana, Nak? Klik yang titik 3 itu terus di layar penuh. Oh gitu ya? Apa bisa ya? Titik 3, Bisa, terus Bu. gimana? Oh, full screen gini ya? Layar penuh. Oh, ini udah sampai segini, udah fully. Gimana? Ini udah maksimal. Gimana? Kelihatan nggak? Terbaca nggak? Terbaca nggak? Udah kebaca, udah jelas sekali. Terbaca. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau sudah, ini nanti belum dihapus. Kita lanjut ke berikutnya. Sudah belum? Kalau sudah bilang ya. Bu Sofi itu tahun lalu pakainya Zoom. Jadi ini Google Meet ini ini percobaan kedua ya. Tadi percobaan pertama, ini percobaan kedua. Pemakaian, Deng, jangan percobaan ya. Pemakaian kedua. Baik, di sini tidak terlihat lagi nih wajah-wajah kalian. Gak ada yang berani memunculkan wajahnya ya. Ayundia Putri Cooking. Berarti Ayundia hobinya memasak ya? Iya. Iya, Nak? Hah? Iya. Oh ya. Di rumah nggak pakai masker nggak apa-apa loh, Nak. Nggak harus pakai masker. Sendirian nggak apa-apa loh. Kita itu nggak boleh, kita itu harus pakai masker ketika berada di kerumunan atau banyak orang ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, Bu Sofi akan melanjutkan ke ya, perkalian bentuk akar ya, halaman 30. Perkalian bentuk akar.
halaman 30. Ya. Bagaimanakah cara mengalihkan bentuk-bentuk seperti berikut ini? Nomor 1A. Nah, seperti ini. Caranya, ini kan dikalikan satu persatu ya. Ini ke sini gitu ya. Nah, caranya gimana itu? Akar 2 dikali 3 berapa? 3 akar 2, gitu ya. Selanjutnya, akar 2 dikali akar 8. Akar 2 kali akar 8 jadi berapa? Jangan lupa tanda tambah akar 16. Paham nggak? Akar 2, ini kan tadi akar 2 ya. Jadi gini, ini kan 2 kali 8 gitu loh. Ya. Akar 2 kali akar 8. Akar 2 kali 8 di dalamnya. Jadi ini 3 akar 2 ditambah akar 16. Akar 16 itu berapa nilainya? 4 ya? Berarti jawabannya, ya, berarti jawabannya berapa? 3 akar 2 ditambah 4. Sampai sini paham nggak? Itu seperti ini tidak bisa ditambahkan. 3 tambah 4 jadi 7 itu tidak boleh ya. Karena ada akar 2-nya di sini. Ini kan 3 ditambah 4 jadi 7, tidak boleh. Berarti tetap seperti ini. 3 akar 2 tambah 4 ya. Sekarang kita akan mencoba yang nomor 3A. Jangan nulis dulu ya, diperhatikan dulu ya. 3A, perhatikan. Akar 12 tambah 7 dikali akar 12 kurang 7. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Ini kan gini ya. Ini kan satu persatu ya. Ini dulu pernah dipelajari di kelas berapa ya? Kayak gini pernah dipelajari di kelas berapa ya, Nak? Kelas 8 atau kelas 7? Hai. Halo. Kelas 7? Ya. Ini caranya gimana? Ini kan akar 12, ini juga akar 12 ya. Ini plus 7, ini min 7 ya. Jadi ini bentuknya kan sebenarnya gini. A tambah B ya. A-nya akar 12, oke. Ini kan A min B ya. Ini akar 12-nya A. Nah ini B-nya si 7. Tapi kan bedanya cuma ditambah sama dikurang ya. Nah ini waktu kelas berapa ini? Waktu kelas 9 atau kelas 8 ini cara mengalihkannya gimana? Sama ya, satu persatu. Hasilnya itu ini A kuadrat min B kuadrat. Nih, coba diingat-ingat ya nak. Kalau ada perkalian bentuknya A tambah B dikali A min B, hasilnya apa? A kuadrat min B kuadrat. Silakan diucapkan. Jadi kalau matematika itu sama sih sebenarnya kayak menghafal Al-Quran. Kalau menghafal Al-Quran dihafalkan dalam hati nggak bisa ya. Harus diucapkan. A kuadrat min B kuadrat. Oke? Nah, kemudian kita kembali ke sini soalnya. Ini A-nya, ini B-nya. Berarti apa? Akar 12 dikuadratkan min 7 dikuadratkan. Oke, terus ini paham? Hai. Paham, Bu. Paham, Bu. 12. Nah, akar 12 kalau dikuadratkan artinya apa? Akar dari 144 ya. Akar 12 kali akar 12, oke? 140. Nah, kalau ya. Nah, untuk selanjutnya akar 144 kan 12. Nah, ini seperti ini. Artinya apa? Kalau ada bilangan akar gitu ya, dikuadratkan, itu nanti tinggal gini aja ya. Ini coba lihat. Saya menggambar awan di sini. Nah, ada awan. Kalau ada sebuah bilangan, bentuknya akar A, lalu dikuadratkan, hasilnya A. Tanda akarnya hilang. Berarti ini akar 12 dikuadratkan, hasilnya 12, gitu. 12 kurang 49 berapa? Min, negatif berapa? 37. 37. Selesai. Itu jawaban yang terlihat nggak tulisan saya? Terlihat, Bu. Oh ya, terbaca. Terbaca. Iya, silakan ditulis dulu ya, itu ya.
Ya, kalau kalian masih ingat, waktu pertama kali, Bu Sofi kan pernah nge-share tuh ya, biodata yang tadi saya ceritakan itu loh. Ini sambil nulis, sambil mendengarkan cerita. Jadi, dulu kan pernah Bu Sofi share tuh, biodata Bu Sofi ya, yang ada fotonya bersama keluarga besar saya itu loh. Ingat gak? Ingat, Lupa? Bu. Hah? Ingat. Ingat ya? Masih ada ya fotonya ya? Nah, itu kan dulu, oh bukan dulu maksudnya, saya kan kalau pengalaman mengajar saya di Jakarta itu banyak ya. Kenapa sih Bu kok bisa kemana-mana gitu? Iya soalnya Bu Sofi itu kan dulu masih muda ya. Dulu loh, sekarang kan udah tua. Waktu masih muda itu hobinya berpetualang ya. Seperti apa itu? Mendaki gunung, lewati lembah, itu lagunya siapa ya? Ninja Hattori ya? Iya, jadi hobinya berpetualang. Berpetualang gimana, Bu? Ya, maksudnya berpetualang itu senang dengan tantangan ya. Saya itu senang dengan tantangan. Saya senang ngajar di sekolah-sekolah yang penuh tantangan. Nah, contohnya itu di mana? Nah, contohnya waktu di Jakarta itu dan di Bogor ya. Kalau kalian masih ingat tuh simpen apa data saya waktu itu kalau masih ingat loh. Saya itu pernah ngajar di sekolah internasional ya. Nah, di sekolah internasional. Nah, tapi sebelum melanjutkan ini, belum melanjutkan ceritanya, sudah selesai belum nulisnya? Belum, Bu. Oh, Sudah, belum, Bu. ya udah. Berarti cerita lagi ya. Jadi, anak-anak, nah waktu di Bogor itu, Bu Sofi ngajar SMP dan SMA. Nah, salah satu murid Bu Sofi itu udah lama ya, tahun 2004 ya. Salah satu murid Bu Sofi namanya itu Alisa Subandono. Kamu kenal nggak? Kamu tahu nggak? Buatan. Alisa Subandono tahu nggak? Tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Kamu tahu Duda Herlino nggak? Duda Herlino. Tahu, Bu. Nah, Duda Herlino itu kan punya istri. Istrinya itu namanya Alisa Subandono. Jadi Alisa Subandono itu dulu juga pemain sinetron, nah, suka main film juga. Cuma mungkin udah kalian angkatannya berbeda, jadi mungkin nggak begitu kenal ya. Sejak menikah, Alisa Subandono itu udah jarang main film atau main sinetron. Udah selesai nulis ya? Kalau udah selesai, kita lanjut ke berikutnya. Sudah? Sebentar. Oh, belum? Sudah. Oke. Sudah? Ya. Belum. Saya hapus yang bagian atas dulu aja ya. Yang bawahnya sudah bisa dihapus ya. Baik. Sekarang kita lanjut lagi dengan merasionalkan ada di mana itu? Merasionalkan penyebut bentuk akar. Ada di halaman 31. 34. Ya, 31. Oke, 31 sampai dengan 34. Nah, merasionalkan penyebut bentuk akar. Maksudnya apa ya merasionalkan ya? Merasionalkan itu ya bilangan rasional. Apa yang dimaksud dengan bilangan rasional? Bilangan yang bisa dinyatakan dengan rasio. Rasio itu artinya apa?
Rasio artinya perbandingan, berarti apa? A per B ya, dengan A per B. Jadi dia bisa dinyatakan dengan bentuk pecahan. Nah kalau ada nggak sih bilangan yang tidak rasional? Ada. Itu namanya bilangan apa? Irasional. Ya. Ini sebenarnya bilangan irasional. Bilangan irasional berarti kebalikan dari itu ya. Bilangan yang tidak bisa dinyatakan dengan A per B atau bilangan yang bukan rasional ya. Gitu aja. Contohnya apa sih Bu? Bilangan yang irasional. Nah, contohnya itu bilangan apa ya? Akar 2. Ini contohnya nih. Example ya. Akar 2, akar 5, akar 7 gitu ya. Ini kan sulit ya. Mencarinya tidak bisa menggunakan pecahan biasa ya. Maka itu disebut dengan bilangan irasional. Nah, sekarang kita akan merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, contohnya di halaman berapa? Kita akan membahas di halaman 34 ya. Nomor 5. Oke, nomor 5 ya. Ya, Bu. Halaman 34 nomor 5. Oke. Perhatikan baik-baik soalnya. Rasionalkan bentuk ya. Tulisannya buram, Bu. Tulisannya buram. Iya. Oke. Buram masih buram. Baik. Udah? Masih buram? Masih, Bu. Yang lain juga buram? Udah jelas, Bu. Jelas. Jaringan di sana mungkin ditunggu aja ya. Nah, sekarang kita lihat Ya, ini nomor 2 ya. Caranya adalah gimana? Karena bagian bawah ini maksudnya penyebutnya kan akar 11. Nah, akar 11 itu kan dia irasional. Maka kita akan ubah menjadi rasional, merasionalkan bentuk akar ini ya. Caranya gimana? Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan penyebutnya itu sendiri, yaitu siapa? Akar 11 per akar 11 ya. Akar 11 per akar 11 itu kan sebenarnya nilainya berapa? 1 ya. Tapi ini kita tidak mengubah menjadi 1. Kita sengaja seperti ini. Nanti kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi jawabannya gimana? Akar 6 kali akar 11 berapa? 60, akar 60. Ya, yang bawahnya ini berapa? 121. Akar 11 jadi berapa? Akar 121. Oke, akarnya langsung bilang ya. Jadi jawabannya ini deh. Boleh ditulis seperti itu atau boleh seperti ini. Nah, oke? Gimana? Paham nggak? Kalau jawaban yang ini boleh, Bu? Boleh, ini juga benar ya. Akar 66 per 11. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan tidak? Maaf Bu, itu soal yang mana? Halaman 34 nomor 5. Ini loh. Halaman 34 nomor 5. Ya, baik. Karena berikutnya masih ada contoh soal, ini tulis dulu aja ya. Ditulis dulu ya, Nak. 1 menit ya. Halo anak-anak, oke mari kita lanjutkan ceritanya yang tadi ya. Nah tadi kan Alisa Subandona ya. Nah itu di sana Bu Sofi ngajarnya kan matematika dalam bahasa Inggris ya. Kalau di sini kira-kira matematika dalam bahasa Inggris bisa nggak ya? Gimana? Jangan, Bu. Susah. Saya nggak fasih bahasa Inggris soalnya. Iya.
Nah, jadi Alisa Subandono itu kan murid saya. Pakai bahasa Kromo aja, mboten Kita pakai apa-apa. bahasa Indonesia saja ya. Nah, saya juga ngajar di SMA-nya waktu itu, SMA-nya. Jadi 2 tempat itu, SMP dan SMA ya. Nah, yang SMA-nya itu saya punya murid namanya Stuart Collin. Tahu nggak Stuart Collin? Kenal nggak? Pernah lihat di TV nggak? Stuart Collin. Stuart Collin. Pernah dengar nama itu? Hai. Nggak pernah sih, enggak Bu. Waduh, ya coba nanti dicari ya di Google. Stuart Collin ya. Stuart Collin itu juga apa namanya? Artis, tapi mungkin tidak begitu terkenal ya. Nah, sudah selesai menulisnya? Sudah. Belum Bu, sudah. Oh, sudah? Ya. Oh, belum? Hah? Nah, kemudian dari Bogor itu, Bu Sofi kan pindah kerja ke Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan tuh ada sebuah sekolah internasional juga tuh, SMP Mentari ya. SMP Mentari ya. Di sana Bu Sofi tahun 2000 berapa ya? 2008 ya. 2007. Oh iya 2007 lah ya. 2007 itu saya ngajar itu SMP-nya 789, kelas 789. Nah, kelas 8-nya itu ada murid saya namanya Maudi Ayunda. Kamu kenal nggak? Kamu tahu nggak Maudi Ayunda itu? Tahu, Bu. Kenal, Bu. Tahu. Kalian pasti nggak percaya ya kalau Bu Sofi ngajar Maudi Ayunda ya? Iya, jadi Maudi Ayunda itu waktu itu saya ajar kelas 8 ya. Ya, ceritanya dipotong lagi. Apakah sudah selesai menulisnya? Sudah. Sudah. Nah, sekarang contoh berikutnya, kamu lihat nomor 9 ya. Masih di halaman yang sama. Halaman berapa? Halaman 30 kan? Nomor 9. Ya. Bagaimana cara mengerjakan ini? Penyebutnya masih dalam bentuk akar ya. Akar 7 ya. Nah, akar 7 ini kita akan rasionalkan. Caranya dikalikan dengan akar 7. Kalau tadi kan akar 11 sama akar 11. Jadi kita mengikuti sama penyebutnya ya, akar 7. Ini saat ini akar 7. Caranya gimana anak-anak menghitungnya ini? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Nah ini gimana? Kalau yang ini kita diamkan dulu seperti ini artinya dikalikan. Oke, ini dikalikan. Akar 7 kali akar 7 berapa? Akar 49 ya. Akar 49 itu sama berapa? 7 ya. Udah, jadi jawabannya ini aja ya. Cepet kan? Itu ada Betul. di Google. Hah? Itu ada di Google Form. Artinya apa? Artinya, coba perhatikan ya. Ini penyebutnya tidak lagi dalam bentuk akar. Jadi sudah rasional. Penyebutnya sudah tidak bentuk akar lagi. Bisa dipahami? Jawabannya begini aja. Oh, jawabannya begini aja. Iya, karena ini pilihan ganda, nanti jawabannya seperti itu. Kan sudah Bu Sofi buat pilihan ganda. Oke? Sekarang kita lanjut ke nomor 25. 25 ya. Perhatikan nomor 25. Nah, kalau yang modelnya seperti ini cara mengalikannya gimana? Kalikan dengan siapa? Nah, ini ada istilah baru yaitu dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu apa? Ini kan ditambah ya. Berarti nanti dikalikan dengan yang dikurang seperti ini. Paham nggak? Nah, ya sudah. Karena ini bentuknya penjumlahan.
Kalau yang atas kan bukan penjumlahan ya. Dia kan seorang diri nih, akar 7. Kalau ini kan dia berdua ya. Akar 7 tambah akar 3. Jadi dikalikannya dengan, kalau dia ditambah, bawahnya ini, penyebutnya dalam bentuk akar, maka nanti dia dikalikannya dikurang dengan yang dikurang. Ya, sekarang cara menghitungnya gimana? Yuk kita hitung di sini. Pembilang dengan pembilang gitu ya. Penyebut dengan penyebut. Nah, kalau misalnya tidak menuliskan tanda kali, ini berarti kan dikali. Nah, sekarang ini A plus B nih. Nah, ini bentuknya gimana ini bentuknya? Kayak yang tadi ya, A plus B kali A min B ya. Kalau A plus B kali A min B, ini A-nya nih. Ini A-nya. Ini B-nya. Akar 3. Ini A min B. Ya kan? Tadi hasilnya apa? Kalau A tambah B kali A min B, hasilnya apa, nak? Halo? A kuadrat min B kuadrat nih, sini, ya. Oke, artinya akar 7 dikuadratkan dikurang akar 3 dikuadratkan ya. Sudah? Ini kan 8 akar 5-nya masih sama nih. Ditulis begini aja, nggak apa-apa. Udah, akar 7 dikuadratkan 7 ya, Nak ya. Akar 3 dikuadratkan berapa? 3. 7 kurang 3 berapa? 4. 4. Berarti gimana? 8 akar 5. Ini jangan dikalikan dulu, nggak apa-apa, begini aja. Nah, dibagi 4. 8 bagi 4 berapa? 2. 2. Jadi jawabannya berapa? 2 akar 5. Kelihatan nggak sih? Kelihatan, Bu. Saya turunin dikit. Nah, 2 akar 5. Nah, ini ada. Tadi udah ada yang mengerjakan Google Form ya? Sudah ada yang mengerjakan Google Form? Sudah, Bu. Nah, ini ya. Itu dia jawabannya. 2 akar 5 kali akar 7 min akar 3. Itu aja ya. Jadi kalau kebanyakan akar memang biasanya soalnya nggak usah sulit-sulit. Ini tuh nggak sulit ya, Nak. Baik, itu ditulis dulu ya. Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan? Apanya? Yang lain juga nggak kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan terbaca katanya. Mungkin nano sinyalnya mungkin. Ya, tadi kan udah sampai Maudy Ayunda tuh ya. Memang pada saat itu Maudy Ayunda belum menjadi artis ya, karena masih kelas 8 ya. Maudy Ayunda itu anaknya sangat baik, sopan ya, sama guru itu sopan, terus anaknya pinter lagi ya. Itu waktu itu saya dapat hadiah dari ibunya ya, ibunya kan datang tuh. Datang mau ngambil rapot ya, terus ketemu saya dikasih hadiah loh, Nak. Kasih hadiahnya apa? Baju hamil. Waktu itu saya lagi hamil anak pertama ya. Tapi pada saat itu saya tidak tahu kalau dia akan menjadi seorang artis ya. Nah, karena pada saat itu si Maudy Ayunda kan kelas 8. Dia tuh punya kakak kelas ya, dan juga adik kelas. Nah, kakak kelasnya itu kan kelas 9 tuh, karena saya ngajar semuanya itu 7, 8, 9. Nah, kelas 9-nya itu kakak kelasnya ada murid saya juga tuh, namanya Kimberly Rider. Kamu kenal nggak? Kamu tahu nggak Kimberly Rider? Hai, halo. Pernah dengar, Bu. Tahu, Bu. Kimberly Rider mungkin nggak begitu terkenal ya.
kena. Nah, Kimberly Rider waktu itu kelas 9 dan juga belum apa? Belum menjadi artis ya. Nah, Maudy Ayunda tadi juga punya kelas 7 kan, adiknya ya, kelas 7. Maksudnya adik kelas, bukan adiknya, adik kelas ya. Adik kelasnya 7, kelas 7 itu namanya, mau tahu nggak siapa? Muridnya Bu Sofi juga kelas 7 ya. Orangnya tuh cantik banget. Boneka ya. Waktu kelas 7 itu orangnya sangat cantik seperti boneka Barbie. Namanya itu Chelsea Islan. Halo. Ya. Kamu tahu Chelsea Islan? Tahu. Itu juga ya, memang dia kan keturunan blasteran ya, campuran apa ya, Inggris atau Amerika gitu ya. Pokoknya gitulah ya. Intinya dia cantik waktu itu kelas 7 masih imut-imut, ya ampun ya. Ya pokoknya masih kecil lah. Kelas 7 kan masih kecil ya, imut-imut. Jadi belum dasar itu ya belum jadi artis ya. Sekarang kan udah jadi artis ya. Sudah jadi artis terkenal. Ya, itu saja untuk lebih berkenalan ya dengan Bu Sofi gitu loh. Kira-kira kamu tuh percaya nggak sih ceritanya Bu Sofi ini? Bahwa Bu Sofi itu punya murid yang tadi itu? Percaya nggak? Oh percaya, yakin? Nggak tahu. Yo kalau misalnya ditanya apakah mereka masih ingat dengan saya? Wah itu pertanyaan yang sulit ya, karena sudah lama sekali kan. Mereka bisa jadi ingat, bisa juga lupa kalau misalnya bertemu Bu Sofi ya. Apalagi kan sekarang Bu Sofi semakin lebar ya, tahu semakin lebar nah? Nggak tahu. Semakin melar nak ya, semakin membesar badannya ini loh ya Allah. Kapan kurusnya ya nak ya? Udah gitu aja, Bu. Cantik sekali ya, Bu. Saya menerima apa adanya, Bu. Pokoknya cantik sekali Bu Sofi itu. Nggak ada yang nandingi, Bu. Bukan itu maksudnya. Takutnya itu toh, kan kalau orang gemuk itu banyak penyakit ya, berbahaya. Kalau gemuk itu jadi banyak penyakit. Makanya nih Bu Sofi harusnya udah berhenti makan nasi ya. Oke, sudah selesai belum pelajar apa ini nulisnya? Sudah, Bu. Sudah ya? Bu, Oh sudah. iya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak. Oke, alhamdulillah anak-anak ya. Memang agendanya sih sampai 11.30. Ini kan belum sampai 11.30 tuh. Ya. Nah, nanti kita bertemu kembali minggu keempat, pekan keempat ya, Google Meet lagi ya. Jangan lupa mengerjakan Google Form-nya itu, nama dan kelasnya yang betul ya, nama, kelas, nomor absen. Itu ya. Baik. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri dulu pelajaran ini ya, Nak ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Hai. Halo. Hai. Boten, Bu. Oh, boten. Oke. Terima kasih anak ya atas partisipasinya. Kalian sudah meluangkan waktu untuk belajar demi masa depan yang cerah ya. Semoga kalian itu diberikan kemudahan dalam segala urusannya ya. Amin. Utamanya itu matematika ya. Kalian itu diberikan kemudahan dalam mengerjakan matematika ya. Baik, kalau begitu Bu Sofi mohon maaf kalau ada yang salah ya. Ada Ya, banyak Bu. kekurangan. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.